3 viral yang akan ngebahas 3 hal yang lagi viral sekarang. Nah, segmen ini sengaja aku buat supaya teman-teman semua nggak ketinggalan informasi menarik dan seru dan juga terupdate terkini ya. Jadi kalau teman-teman lagi ngumpul sama sohib, sama tetangga, ataupun lihat FYP pada komen ini itu gak mudeng nih. Nah teman-teman nonton aja segmen 3 viral aku ini supaya selalu update informasi terbaru. So tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Informasi yang pertama adalah masalah Tumblr. Ini udah jadi Miss Tumblr Indonesia 2025. Siapa di sini yang FYP-nya isinya tuh Tumblr, duta Tumblr, pokoknya parodi Tumblr. Nah, sebenarnya ada apa sih Tumblr dan juga KAI ini? Nah, di sini aku bantu jelasin kronologinya ya, guys. Jadi, awal mulanya ada seorang penumpang perempuan bernama Anita. Nah, Mbak Anita ini naik KRL nih dari Tanah Abang menuju Rangkas Bitung pada tanggal 24 November 2025. Nah, singkat cerita nih, pada saat udah nyampe di tujuan, tiba-tiba Mbak Anita baru keinget, oh my god, cooler bag aku ketinggalan di kereta. Apa sih cenah cooler bag? Jadi guys, intinya cooler bag itu adalah sebuah kantong, sebuah tas yang bisa mempertahankan suhu makanan atau minuman. Jadi lamun minumannya misalnya dingin, terus akan dingin lebih lama gitu. Atau minumannya panas, akan terus panas lebih lama. Nah, isi cooler bag itu ada sebuah tumbler ya, yang mereknya tuh Tuku berwarna biru, yang harganya kalau aku searching di Shopee Sabaraha Cik, harganya itu mulai dari 65.000 sampai 300.000 aja. Nah guys, karena Anita ini ngerasa kehilangan, makanya dia langsung lapor tuh ke pihak KAI kayak, halo bapak, ini aku ketinggalan cooler bag nih, posisinya ada di gerbong sekian, di kursi sekian, dan ciri-cirinya seperti bla bla bla. Nah, kemudian sama petugas KAI-nya dicari dong, dan alhamdulillahnya ketemu tuh tas cooler bag itu, tas cooler bag, tas jeung bag sarua banyak, pokoknya mah eta ya. Nah, tapi guys, ketika Mbak Anita mengambil cooler bag tersebut, dibuka, lah kok kosong. Kagak ada guys isinya, kagak ada tumblernya, hilang. Nah di situ Mbak Anita langsung marah dan minta tumblernya harus segera ditemukan. Ya gimana ya guys? Mencari tumbler dari stasiun satu ke stasiun berikutnya, mungkin itu tasnya udah ditemuin sama beberapa orang gak sih? Kan kita juga gak tahu gitu ya, siapa yang sudah melihat tas tersebut, siapa orang yang jahat yang sengaja ngambil tumbler berharga itu, kita kan nggak tahu. Makanya si petugas tuh kayak, ya udah mbak, saya ganti aja pakai uang cash. Tapi ternyata Mbak Anita itu nggak mau guys dibayar pakai uang cash, meskipun uangnya setara dengan harga tumbler tersebut. Pokoknya Mbak Anita maunya tumbler yang itu dah pokoknya. Nah guys, karena kesal, akhirnya Mbak Anita bikin video tuh, terus di-up di media sosial, menceritakan apa yang dia alami tentang kehilangan tumbler tersebut. Nah, tujuannya bikin video mungkin untuk viral kali ya guys ya. Karena kan kalau untuk menuntut kerugian, menuntut tanggung jawab, kan tadi si petugasnya sudah menawarkan uang cash gitu, tapi ya kamu ya kagak mau. Nah guys, dan ternyata beneran viral. Viralnya juga ini mah viral banget, tapi tidak sesuai dengan harapan Mbak Anita. Mungkin Mbak Anita awalnya mau ngeposting bakalan netizen tuh bakalan simpati gitu ya, tapi ternyata netizen itu adalah netizen yang sangat objektif dan budiman, dimana di situ malah Mbak Anitanya yang kena semprot, kena olok-olok netizen. Ditambah lagi beredar isu kalau si petugas KAI ini tuh dipecat dari pekerjaannya. Tuh netizen tuh kayak, gara-gara sebuah tumbler seseorang bisa kehilangan pekerjaannya. Kayak, enggak banget kan? Terlebih lagi, kejadian ini terjadi emang berawal dari kesalahan Mbak Anita sendiri gitu. Kenapa kamu poho? Kenapa lupa? Kenapa teledor gitu? Terus si petugas KAI mah sudah benar menjalankan sesuai prosedur. Dicariin, dibantuin, kagak dianggurin lu laporannya. Tapi berhubung isinya emang si petugas juga kagak tahu apaan gitu, jadinya ya dia juga
apa gitu, mau dicari lagi kayak gimana lagi, karena dia sudah mengusahakan semaksimal mungkin. Lagian juga lagi-lagi sudah menawarkan penggantian pakai uang cash. Jadi lu aja yang ribet, kenapa sih mesti tumbler yang itu? Apakah tumbler itu isinya jin? Nah, untuk updatean terbaru ya, sekarang kasus ini tuh sudah berakhir secara damai. Jadi pihak Mbak Anita dan juga pihak petugas KAI sudah bersalaman. Ya atuh lagi masalah nuklir ikut digegedekeun nya cek orang mah geus we harita keneh teh nya geus we teu naon kitu nya, da aku yang lupa, aku yang poho lah lu we diririweuh sorangan. Nah, terus guys, ada juga konfirmasi dari KAI bahwa ternyata petugas KAI ini tidak tidak dipecat. Jadi itu tuh hoax. Yang lebih tepatnya petugas ini tuh diberhentikan sementara untuk evaluasi. Jadi nanti mah kalau udah mereda ini tuh si petugas itu bakal bekerja lagi ya guys. Oke, kita lanjut aja ke berita yang kedua. Nah guys, berita yang kedua ini adalah masalah yang serius banget. Kalau yang tadi itu masalah letik digedekeun, kalau ini adalah masalah yang gede tapi kayak gak kelihatan gitu loh sama. Teman-teman pasti udah pada tahu lah ya, kalau di Sumatera sana saudara-saudara kita itu sedang mengalami musibah banjir dan juga longsor. Betapa banyak korban jiwa, korban yang hilang, korban yang mengungsi itu banyak banget. Tapi sayangnya sampai saat ini aku tag video tanggal 1 Desember 2025 masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional guys. Bencana ini tuh padahal udah segede dan sebesar ini gitu ya. Nah, untuk informasi lebih detailnya tentang bencana banjir Sumatera ini harus dijadikan sebagai bencana nasional, sudah aku upload di video sebelumnya ya guys. Jadi teman-teman boleh langsung aja cek video aku sebelumnya, karena itu lebih lengkap dan lebih rinci. Ya intinya mah, kalau bencana banjir Sumatera ini dijadikan sebagai bencana nasional, maka akan diambil alih oleh pusat, biasanya oleh Presiden atau BNPB. Tapi respon BNPB gimana Cik? Kita lihat dulu videonya. Kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal tapanul di tengah gitu. Tuh guys, cenah, jadi kelihatan mengerikan, kelihatan besar itu karena versi media sosial. Padahal cenah kalau udah di tempatnya, di lokasi mah kayak be aja cenah gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, bapak nungguan naon deui. Ini dari data yang meninggal itu semakin bertambah, yang hilang semakin bertambah, komo yang ngungsi itu udah 50.000 lebih gitu ya. Sok nungguan naon deui, nungguan jutaan mah tuh kabeh we rakyat Indonesia, amit-amit nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu guys, kita harus terus speak up tentang hal ini sampai bencana ini mengundang banyak perhatian. Gak apa-apa guys, semakin banyak perhatian akan semakin banyak adanya bantuan. Entah itu bantuan makanan, bantuan doa, bantuan duit, dan bantuan tenaga medis, relawan, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke berita yang ketiga, yaitu adalah drama perselingkuhan selebriti. Dimana ini adalah seorang Ina Rusli yang dulunya itu sempat menjadi korban perselingkuhan yang kini diduga menjadi pelaku perselingkuhan. Nah sebenarnya guys, aku juga udah pernah bahas ini di video sebelumnya, tapi karena ada updatean informasi terbaru, jadinya aku nambahin deh di 3 viral ini. Nah guys, dari informasi terbaru ternyata Kak Inara balik melaporkan loh ke Bareskrim Polri di PC server. Nah tepatnya pada Jumat 28 November 2025. Tapi guys, laporannya bukan tentang perselingkuhan, melainkan tentang UU ITE, di mana Kak Inara ini mempermasalahkan diduga adanya penyebaran CCTV miliknya yang ada di rumahnya itu secara ilegal. Kalian ingat kan di video yang kemarin Kak Mawa juga pernah ngomongin soal CCTV yang berdurasi 2 jam itu. Nah CCTV ini kan sebenarnya CCTV yang ada di rumahnya Kak Inara. Kak Inara itu menuntut hal ini gitu. Kenapa CCTV-nya dia bisa ada di orang lain? Dari pandangan aku pribadi ya guys, ngelihat Kak Inara melaporkan hal ini, justru aku malah jadi mikir, wah kayaknya yang diomongin sama Kak Mawa itu kan berdurasi 2 jam itu isinya blak-blak.
kalau sampai dilaporin kayaknya isinya beneran blaung-blaung deh. Karena kalau nggak bener, ya nggak akan repot-repot sampai dilaporin dong. Terus Kak Inara juga klarifikasi nih, kalau ternyata Kak Inara juga adalah seorang korban karena Insanul Fahmi mengenalkan dirinya kepada Inara adalah single gitu, gak punya istri dan anak atau sudah bercerai. Tapi guys, ada hal yang emang masih janggal nih. Karena lagi-lagi pertanyaannya, masa iya baru kenal Juli udah blaung-blaung Agustus? Kan kalender tuh kayak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tuh. Kagak ada jeda 1 bulan pun ini mah. Cuman kenal Juli, blaung-blaung Agustus, nikahnya juga Agustus, kan kayak masa sih untuk nikah secepat ini gitu. Nah terus ada pertanyaan kedua lagi nih guys. Apakah kalau kita tahu si laki-laki tersebut single, apakah kita sebagai wanita mau nikah siri? Biasanya ya guys, kalau kita itu jarang nih mau nikah siri, apalagi kalau tidak ada alasan-alasan tertentu, kecuali kalau misalkan keadaannya COVID gitu. Tapi ada orang-orang COVID juga langsung nikah negara, cuman ini akad dulu, nanti resepsi, bukan nikah siri dulu terus nanti nikah negara, enggak gitu kan. Ini mah nikah siri. Terlebih lagi kita tahu kan kalau Kak Inara itu bukan anak di bawah umur, terus juga cantik, public figure. Alasan apa coba yang harus masuk akal sampai Kak Inara itu mau nikah siri? Kalau bukan alasannya adalah tahu Insanul Fahmi adalah suami orang. Terus juga kenapa pernikahannya nggak diumumin? Tahu-tahu diumuminnya udah terlapor wah itu CCTV 2 jam. Apakah nikah siri ini tuh beneran ataukah cuman topeng supaya terhindar dari kata perzinahan? Karena dalam Islam juga sangat diwajibkan kalau pernikahan itu harus diumumkan supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, oke deh guys, jadi itu dia 3 viral kita hari ini. Gimana menurut teman-teman? Boleh langsung komen di bawah aja ya. Nah, kalau teman-teman suka cerita-cerita kayak gini atau lagi nyari tahu nih tentang hal viral tapi kurang mudeng, kalian langsung aja komen di bawah, nanti aku bikinin videonya ya. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subrek. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!